Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu mengenai program linear. Untuk memulai, pertemuan hari ini akan mengingat kembali materi kelas 10, yaitu mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi ini dapat dipahami dengan mudah dan kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada pembelajaran hari ini ada tiga topik utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai definisi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk selanjutnya saya singkat seperti ini. Dan yang kedua menentukan penyelesaian atau DHP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. DHP itu daerah himpunan penyelesaian, atau kalau di SPT LDV yaitu berupa arsirannya. Dan topik ketiga yaitu menyusun SPT LDV suatu penyelesaian. Nah, sebelum kita ke topik yang pertama, silahkan kalian buka kembali, ingat kembali materi mengenai pertidaksamaan linear dua variabel yang sudah dipelajari di kelas 10. Silahkan materinya dibuka kembali, bisa LKS-nya, bisa materi PDF yang waktu kelas 10 saya sampaikan juga bisa, silahkan dibuka. Ya, kita ke topik yang pertama, yaitu mengenai definisi SPT LDV. Apa sih yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terdiri atas dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Dengan syaratnya variabel-variabelnya setiap pertidaksamaannya sama, nggih. Contohnya misal, nih, ada dua pertidaksamaan. Karena lebih dari satu, maka kalau kita kumpulkan menjadi sebuah sistem pertidaksamaan. Syaratnya variabelnya sama, ini sama-sama X, Y ya. Ini X, tidak ada Y-nya, tidak masalah. Atau bisa juga lebih dari 2, seperti ini. Bisa juga lebih dari 3, bisa lebih dari 4, dan seterusnya nanti. Yang penting minimalnya 2. Kemudian kita ke topik yang kedua, yaitu mengenai menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ini sama saja dengan yang sudah kalian pelajari di kelas 10, sifatnya untuk materi hari ini hanya mengingat kembali. Langkah-langkahnya, yang pertama menggambar garis pembatas, kedua menentukan daerah arsiran, yang ketiga menentukan irisannya. Kita langsung ke contoh biar lebih paham. Tentukan daerah penyelesaian SPT LDV berikut. X min Y lebih dari min 2 dan X lebih dari sama dengan min 1. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu menentukan semacam titik bantunya, titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y, atau bisa juga dengan titik yang lain juga bisa. Nah, yang penting minimal ada 2 titik bantu. Nah, misal saya pakai sumbu X, sumbu Y, yaitu ketika sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya berapa? Ini bisa kalian oret-oretan dulu, berarti ini 0 kurangi Y sama dengan min 2, berarti bawahnya min Y sama dengan min 2, berarti Y sama dengan 2. Untuk ini sudah kita pelajari di kelas 10, kalau kalian masih bingung cara substitusinya, silahkan buka materi kelas 10. Kemudian, titik potong dengan sumbu X atau ketika Y-nya sama dengan 0, ini posisi Y kita ganti 0, berarti X min 0 sama dengan min 2, berarti X sama dengan min 2. Berarti kita sudah punya titiknya 0,2 dan min 2,0. Langsung kita masukkan ke sumbu koordinat, 0,2 berarti di sini,
dan min 2,0 berarti di sini. Nah, ini sama ini kita buat garis. Nah, kenapa garisnya potong-potong? Putus-putus. Ini karena tandanya tidak ada sama dengannya. Sudah saya sampaikan juga waktu kelas 10, ketika tandanya tidak ada tanda sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Udah ya, paham ya? Selanjutnya, garis kedua yaitu, ini kita ibaratkan sama dengan dulu. Oh iya, ini kenapa tadi tidak langsung tandanya lebih dari? Karena untuk mempermudah, untuk membuat garis kita perlu ini tandanya sama dengan. Tapi nanti ketika masuk ke gambar tetap menuliskannya lebih dari. Begitu ya. Ketika masuk titik bantu tulis jadi sama dengan. Ketika masuk ke garis sesuaikan dengan soal. Nah, selanjutnya garis yang kedua yaitu berarti X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 itu mana? Ya kalian cari saja titik X sama dengan min 1. Nah, ini. Buat garis. Nah, garisnya penuh karena tandanya sama dengan. Sudah ya, sudah paham ya cara membuat garis pembatasnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah arsirannya. Untuk menentukan daerah arsiran berarti kita perlu melakukan uji titik. Titik mana yang kita pilih? Titik yang kita pilih yaitu titik yang tidak dilewati garisnya. Garis yang warna biru. Kan banyak ya, ini tidak dilewati, ini juga tidak, ini juga tidak. Yang penting yang tidak dilewati garis ini, yang warna biru, kedua garis ini. Misal kalian mau pakai titik min 1,1, tidak boleh karena dilewati garisnya. Misal 0,2 juga tidak boleh. Misal mau pakai 0,3 boleh karena tidak dilewatinya. Nah, di sini saya misalnya mau memakai titik 0,0. Nah, ini kan tidak dilewati garis yang warna biru. Dilewatinya garis warna merah tidak masalah. Karena ini sumbu koordinat. Oke, berarti kita mau pakai titik 0,0. Kita pakai garis yang pertama dulu. X min Y lebih dari min 2. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Nah, berarti hasilnya 0 lebih dari min 2. Pernyataan ini benar atau salah? 0 lebih dari min 2. Ternyata benar. Karena benar berarti daerah yang ada titik 0,0-nya merupakan penyelesaian. Nah, saya buat pakai tanda panah. Nah, ini kan. Ini daerah penyelesaian. Daerah bawahnya garis ini berarti penyelesaiannya. Kalau kalian mau pakai di arsir, monggo tidak masalah. Ini sifatnya saya hanya biar lebih mudah saya menjelaskan. Saya pakai tanda panah. Kalau kalian lebih mudah pakai arsiran, tidak masalah. Mau pakai arsirannya yang kebalikannya juga boleh. Monggo, banyak cara, silahkan. Boleh pakai yang mana saja, yang penting kalian paham konsepnya. Kemudian, garis yang kedua, yaitu X lebih dari sama dengan min 1. X-nya kita ganti angka 0. 0 lebih dari min 1, betul atau salah? Ternyata benar. Berarti daerah 0,0 juga merupakan penyelesaian. Daerah 0,0 berarti daerah sebelah kanannya garis ini. Berarti kita beri tanda panah yang ke kanan. Nah, selanjutnya penyelesaiannya yang mana? Penyelesaiannya berarti daerah yang ditunjuk oleh kedua tanda panah ini. Yang tanda panah ke kanan sama tanda panah miring ini. Tanda panah miring punya garis X min Y lebih dari min 2. Tanda panah ke kanan punya X lebih dari sama dengan min 1. Penyelesaiannya berarti daerah yang ditunjuk kedua panah ini. Kalau misal ini kan hanya ditunjuk oleh daerah ini, berarti bukan penyelesaian. Daerah ini hanya ditunjuk oleh panah ke kanan, berarti bukan penyelesaian. Otomatis penyelesaiannya adalah daerah ini. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Ya, contoh soal selanjutnya sama masih menentukan daerah arsiran. Pertama, tentukan titik bantunya. Nah, titik bantunya misal saya mau pakai titik 0,
ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Nah, yang pertama misal ketika X-nya 0. X-nya 0 berarti Y-nya otomatis nilainya min 2. Kalau bingung silahkan oret-oretan. Ketika Y-nya 0 berarti X-nya min 4. Kemudian yang 2X sama dengan Y. Ingat ya, ini kalian buat tanda sama dengan dulu untuk menentukan garis. Jangan pakai tanda ini. 2X sama dengan Y berarti kita pakai titik misal ketika X-nya 0, otomatis Y-nya juga 0. 2 kali 0 berarti kan sama saja 0. Nah, karena 0,0 sudah terpakai, berarti ini kita tidak bisa pakai yang misal seperti ini ketika Y-nya 0. Nanti hasilnya sama, 0,0. Nah, kita pakai titik lain, misal ketika X-nya 1. Berarti 2 kali 1, berarti ketemu Y-nya 2. Nah, sudah kita peroleh titik bantunya. Tinggal kita masuk ke garisnya. Garisnya yang pertama tadi Y-nya min 2, X-nya min 4. Y-nya min 2, X-nya min 4. Nah, kita buat garis karena tandanya tidak ada sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Terus garis yang kedua tadi titiknya 0,0 dan 1,2. Kita buat garis, nah garisnya penuh karena tandanya ada sama dengan. Nah ini jangan lupa ditulis juga, X plus 2Y kurang dari min 4, 2X kurang dari sama dengan Y. Nah tadi kan masih ada satu ya, apa ya tadi ya, kita cek lagi. Y lebih dari min 3, berarti kita buat garis Y sama dengan min 3. Y sama dengan min 3 berarti kalian cari di sumbu Y yang min 3. Nah, buat garis horizontal. Y lebih dari min 3. Nah, kita selanjutnya perlu menentukan daerah arsirannya. Daerah arsirannya kita lakukan uji titik. Titiknya yang mana? Seperti konsep contoh sebelumnya, titiknya yang penting tidak dilalui garis yang warna biru. Nah, misal saya mau pakai titik 1,1. Karena kalau titik yang tadi yang seperti contoh soal sebelumnya kan 0,0 itu paling mudah. Tapi ternyata dilewati. Berarti tidak boleh pakai titik 0,0. Nah, misal saya mau pakai titik 1,1. Kalian mau pakai titik mana saja boleh, yang penting tidak dilalui garis yang warna biru. Dan saya mau pakai titik 1,1 berarti patokannya titik ini ya, di sini ya. Nah, yang pertama kita mau mencoba garis X plus 2Y kurang dari min 4. Tinggal kita substitusi. X-nya ganti 1, Y-nya juga diganti 1. 1 min 2 kali 1 kurang dari min 4. 1 min 2 kurang dari min 4. Diperoleh min 1 kurang dari min 4. Pernyataan ini benar atau salah? Nilainya salah karena min 1 lebih dari min 4. Berarti titik ini bukan penyelesaian. Berarti yang diarsir bukan atas karena ada 1,1-nya. Patokannya kan garis ini tadi. Nah, berarti yang kita arsir bagian bawah. Nah, ini nggak ada 1,1-nya kalau bawah. Kemudian garis yang kedua, 2X kurang dari sama dengan Y. X-nya kita ganti 1, Y-nya ganti 1. 2 kurang dari sama dengan 1. Pernyataan ini benar atau salah? Ya, ternyata pernyataan ini salah karena 2 lebih dari 1. Berarti daerah ini bukan penyelesaian. Yang kita arsir berarti seberangnya. Nah, daerah sana seberangnya. Kemudian garis yang ketiga, Y lebih dari min 3. Y-nya kita ganti angka 1. Nah, 1 lebih dari min 3 berarti nilainya benar. 1, ini 1,1, ini garisnya berarti yang kita arsir bagian atas biar ada 1,1-nya. Atau kalau bentuk garisnya seperti ini, tidak pakai uji titik, tidak apa-apa, kalian penalaran saja. Y lebih dari min 3, berarti otomatis daerah yang atasnya min 3 merupakan penyelesaian. Nah, ketika ketiganya sudah kita tentukan arsirannya, tinggal kita melakukan irisan dari seluruh
ini masing-masing pertidaksamaan linier dua variabel. Irisannya yang mana? Irisannya berarti daerah yang ditunjuk oleh ketiga anak panah. Nah, yang ditunjuk ketiga anak panah mana? Kalau ini hanya satu ya, daerah sini juga hanya satu. Nah, daerah ini ternyata hanya dua, daerah sini hanya satu. Nah, yang ditunjuk oleh ketiganya ternyata daerah ini. Miring ke sana, miring ke bawah, sama hadap ke atas. Berarti ini merupakan daerah penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga untuk topik kedua tadi. Nah, misalkan di sini ada 4 pertidaksamaan. Konsepnya sama, kita awalnya tentukan titik bantunya. Misalkan yang garis pertama 2x plus 3y sama dengan 6. Jangan lupa ini buat sama dengan dulu. Nanti ketika masuk ke gambar baru sesuaikan dengan soal. X-nya 0, berarti misal kalau mudahnya ini 2x-nya ibaratnya kalian tutup, berarti 3y sama dengan 6, berarti y sama dengan 2. Kemudian ketika y-nya 0, berarti bagian yang ada y-nya kita tutup, berarti 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Selanjutnya garis yang kedua, min x plus y sama dengan 1. Ini misalkan ketika x-nya sama dengan 0, berarti ini kita tutup, berarti y sama dengan 1. Ketika y-nya sama dengan 0, berarti y-nya kita tutup, berarti min x sama dengan 1, berarti x sama dengan min 1. Nah, setelah kita dapat ini, kita masukkan ke sumbu koordinat. Jadi ingat-ingat ya, ini 2 sama 3, ini 1 sama min 1. Nah, garis yang pertama, y-nya 2, x-nya 3. Nah, buat garis tadi persamaannya 2x plus 3y, pertidaksamaannya 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Kemudian garis yang kedua tadi y-nya 1, x-nya min 1. Y-nya 1, x-nya min 1. Nah, pertidaksamaannya kita tulis min x plus y lebih dari 1. Dan yang selanjutnya tadi, apa ya, kita buka lagi. X kurang dari sama dengan 0 dan Y lebih dari 0. X kurang dari sama dengan 0 berarti kita pakainya sumbu Y atau sumbu X. Ketika persamaannya atau pertidaksamaannya itu X sama dengan 0, atau X kurang dari 0 atau X lebih dari 0, berarti kita pakainya itu sumbu Y. Nah, X kurang dari sama dengan 0 berarti ini saya buat garis lagi. Nah, saya ganti jadi warna biru ya. Kita patokannya pakai sumbu Y. Ini X kurang dari sama dengan 0. Yang selanjutnya tadi, Y lebih dari 0. Y lebih dari 0 berarti kita pakainya sumbu X. Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, berarti garisnya putus-putus. Ya, selanjutnya setelah kita memperoleh gambarnya, tinggal kita menentukan arsiran dengan uji titik. Titik yang dipakai ingat yang tidak dilalui garisnya. Misal saya pakai titik 3,1. Ada di sini ya patokannya titik 3,1. Kita ke garis yang pertama, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 1. Diperoleh hasilnya 9 kurang dari sama dengan 6. Pernyataan ini bernilai salah. Berarti, tadi ya 3,1 bukan penyelesaian. Berarti daerah atas garis biru yang ini, 2x plus 3y, daerah sana bukan penyelesaian. Daerah penyelesaiannya ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, min x plus y lebih dari 1. X-nya ganti 3, Y-nya ganti 1, berarti min 2 lebih dari 1. Pernyataan ini bernilai salah, berarti daerah sininya garis ini juga bukan penyelesaian, karena 3,1 ada di sini. Berarti bawahnya garis ini bukan penyelesaian, berarti yang arsir atasnya. Nah, kemudian garis yang keempat, X kurang dari sama dengan 0. Ini tidak pakai uji titik, tidak masalah.
X kurang dari sama dengan 0 berarti otomatis bagian X yang negatif, berarti sebelah kiri. Atau kalau mau menggunakan uji titik, berarti juga bisa titiknya ganti 3, berarti salah. Berarti titik 3,1 bukan penyelesaian, berarti yang diarsir sebelah kiri. Nah, kemudian garis yang keempat, Y lebih dari 0. Bisa pakai penalaran juga. Y lebih dari 0 berarti sumbu Y yang positif, berarti bagian atas yang diarsir. Nah, ke sana yang diarsir. Atau mau pakai uji titik bisa, 1 lebih dari 0 berarti bernilai benar. Yang diarsir berarti atas. 3,1 penyelesaian berarti yang diarsir atas. Nah, selanjutnya tinggal kita menentukan irisannya. Karena ada 4 garis, berarti otomatis penyelesaiannya ada 4 tanda panah. Daerah yang ditunjuk 4 tanda panah. Kalau sini itu hanya 1, ini hanya 2, yang ini hanya 1, ini juga hanya 1, ini ada 4. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, berarti ini daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan untuk contoh yang ketiga. Selanjutnya kita ke topik yang ketiga, yaitu menyusun sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau tadi kita menentukan DHP, kalau sekarang kita menentukan rumus-rumusnya. Materi ini sudah dipelajari juga di kelas 10, ini sifatnya hanya mengulang. Kalau masih bingung konsepnya, silahkan buka kembali materi kelas 10. Kita langsung ke contoh soal, misalkan diminta menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran ini. Nah, yang perlu kita lakukan pertama pastinya adalah menentukan garisnya. Misal ini saya beri nama garis K, yang ini saya beri nama garis M. Kita menentukan masing-masing rumus garis K itu apa, rumus garis M itu apa. Nah, ingat kembali materinya ya. Untuk persamaan garis, kita mau menentukan garis K. Nah, kita menentukan A sama B-nya. Rumus ini, kita menentukan A sama B-nya itu yang mana. A itu yang memotong sumbu Y, B itu yang memotong sumbu X. Kalau bingung, buka kembali materi kelas 10. Berarti A-nya min 2, B-nya 1. Berarti tinggal kita masukkan. Min 2X tambah 1Y sama dengan min 2 kali 1. Berarti diperoleh min 2X tambah Y sama dengan min 2. Berarti biar X-nya positif menjadi, ini saja tidak masalah. Kalau mau dijadikan positif juga bisa. Menjadi 2X min Y sama dengan 2. Selanjutnya garis yang kedua yaitu garis M. Berarti A-nya ini sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. Nah, kita masuk ke rumus. Diperoleh X plus 3Y sama dengan 3. Nah, selanjutnya, karena ini ada arsiran, berarti kan pasti bentuknya pertidaksamaan. Nah, kita melakukan uji titik. Uji titiknya yang mana? Titik yang mana? Uji titiknya adalah titik yang ada di daerah arsiran. Titik yang mana saja? Nah, misal saya tadi pakai titik 0,2. Ini 0,2 berarti kan ini. Karena di daerah arsiran pastikan bernilai benar karena di daerah himpunan penyelesaian. Berarti algoritmanya nanti itu kita mensubstitusi ini dan tentukan tanda ketidaksamaannya. Langsung saja ya, contohnya ke garis K. Garis K tadi bunyinya min 2X plus Y sama dengan min 2. Ini saya buat tanda merah, warna merah karena nanti jadi patokannya. Min 2X plus Y, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 2. Nah ini. Berarti diperoleh 0 tambah 2, nah hasilnya 2. 2 dibandingkan dengan hasil min 2. 2 itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Nah 2 ternyata kan lebih dari min 2. Nah selanjutnya kita lihat garisnya. Garisnya penuh, berarti lebih dari sama dengan min 2.
Paham nggih? Kalau belum paham silahkan diulang videonya. Kemudian garis yang kedua yaitu garis M. Persamaannya tadi X plus 3Y sama dengan 3. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 2. Nah, hasilnya 0 tambah 6 hasilnya 6. Bandingkan dengan hasil ini 3. Berarti 6 lebih dari 3. Lebih dari atau lebih dari sama dengan? Kita lihat ke garisnya. Garisnya putus-putus, berarti tidak ada tanda sama dengannya, berarti lebih dari 3. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita simpulkan. Kesimpulannya adalah, jadi sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir adalah min 2x plus y lebih dari sama dengan min 2, dan x plus 3y lebih dari 3. Nah, sudah seperti ini. Ya, contoh selanjutnya, nah misal menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah arsiran ini. Nah, kita tentukan dulu, misalnya ini saya beri nama garis P, ini saya beri nama garis Q. Nah, kadang di soal itu tidak ada titik bantu, tidak ada kotak-kotak seperti ini. Jadi itu kita tidak tahu ini titiknya apa, ini titiknya apa, itu tidak tahu. Kalau ini kan ada kotak-kotaknya, berarti kalian bisa tahu. Tanpa ditulis pun sudah tahu. Nah, ini alternatif ketika kalian tidak bisa memakai rumus AX plus BY sama dengan AB, kalian itu bisa menggunakan rumus yang waktu SMP sudah dipelajari, yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1, dan seterusnya. Itu sudah dipelajari juga di kelas 10. Nah, kita mau menentukan garis P. Garis P ini kan dilewati oleh titik 0,1 dan 1,2. Nah, kita masuk ke rumus ini jadi X1, ini jadi Y1, ini jadi X2, ini jadi Y2. Nah, substitusi sampai ke bawah diperoleh hasilnya X sama dengan Y min 1. Atau pindah ruas menjadi X min Y sama dengan min 1. Kemudian untuk garis Q dilewati oleh titik apa yang sudah diketahui, yaitu ini titik 0,4 dan 1,2. Ini jadi X1, Y1, X2, Y2. Tinggal disubstitusi. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya yaitu Y-4 sama dengan min 2X. Pindah ruas berarti 2x plus y sama dengan 4. Nah, kita sudah menentukan kedua garisnya, tapi masih ada satu garis karena ini kan dibatasi oleh 3 garis. Nah, garis ini itu apa? Garis ini itu sumbu X. Nah, sumbu X itu persamaannya sama saja dengan Y sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan melakukan uji titik. Uji titiknya yaitu daerah yang ada di penyelesaiannya. Titiknya kita pakai titik yang ada di daerah penyelesaiannya, yang ada di titik ini. Misalkan saya mau pakai titik 3,1. 3,1 berarti kan ada di ini 3,1. Nah, ada di sini. Ini dia ada di daerah penyelesaian. Berarti kita bisa menggunakannya untuk uji titik. Nah, uji titik 3,1 bernilai benar karena dia ada di daerah himpunan penyelesaian. Garis P tadi rumusnya adalah X min Y sama dengan min 1. X-nya kita ganti 3, Y-nya ganti 1. Nah, hasilnya 2. 2 ternyata lebih dari sama dengan min 1. Kenapa ada tanda sama dengannya? Karena garisnya penuh. Nah, lebih dari sama dengan min 1. Selanjutnya garis kedua, garis Q. 2x plus Y sama dengan 4. Sama ya, X-nya kita ganti 3, Y-nya ganti 1. Nah, hasilnya adalah 7. 7 berarti lebih dari sama dengan 4. Karena garisnya penuh tadi yang di slide sebelumnya. Terus garis ketiga yaitu sumbu X. Ini tidak memakai uji titik, tidak masalah. Lakukan penalaran saja. Karena yang diarsir adalah tadi bagian atasnya sumbu X, berarti nanti rumusnya adalah Y lebih dari sama dengan 0. Atau kalau mau menggunakan uji titik ya bisa. Ini kan Y sama dengan 0, Y-nya kita ganti 1. 1
Berarti Y sama dengan 1 berarti lebih dari atau kurang dari 0. 1 otomatis lebih dari sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah X min Y lebih dari sama dengan min 1, 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, seperti ini kalau kita tulis. Kemudian contoh yang terakhir yaitu ini. Nah, kita menentukan sistem pertidaksamaannya. Langkah-langkahnya sama, kita tentukan nama garis-garisnya dulu untuk mempermudah. Ini garis K, ini L, ini M, dan masih ada satu garis lagi yaitu garis sumbu Y. Ini tidak saya beri nama saja karena sudah punya nama, yaitu sumbu Y. Daerah ini dibatasi oleh 4 garis, yaitu garis K, garis L, garis M, dan sumbu Y. Kita tentukan masing-masing rumus dari garis ini. Misal saya mau menentukan garis K, ini kalau mau pakai rumus AX plus BY agak susah ya, kita pakai rumus yang Y min Y1. Garis K dia melalui titik 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan seterusnya. Kalau kalian lihat, otomatis rumusnya yaitu kalau ini dilakukan penalaran karena min 1 sama dengan min 1, min 2, min 2, min 3, min 3, 1,1, 2,2. Jadi kan otomatis sama terus, berarti dengan kata lain nanti rumusnya itu Y sama dengan X. Atau kalau kalian mau menggunakan rumus juga bisa. Nah, tinggal kita masukkan saja, diperoleh hasilnya Y min X sama dengan 0. Ini kan sama saja Y sama dengan X. Tapi untuk mempermudah ini saya bentuk seperti ini saja. Ini X-nya saya buat positif, X min Y sama dengan 0. Kemudian garis yang kedua yaitu garis L, ini bisa menggunakan rumus AB. Ini berarti A-nya min 3, B-nya min 1. Nah, tinggal masuk ke rumus. Min 3X min Y sama dengan 3, berarti 3X plus Y sama dengan min 3. Dikalikan min 1 semua. Kemudian garis ketiga yaitu garis M. Ini ada di sumbu Y dan di titik 2, berarti Y sama dengan 2. Sumbu Y itu mempunyai rumus lain yaitu X sama dengan 0. Selanjutnya setelah kita tahu masing-masing rumus dari garis ini, kita mau melakukan uji titik. Ingat titik yang dipilih yaitu yang ada di daerah arsiran. Daerah arsirannya berarti kan ini. Titik yang paling mudah yang jelas bilangan bulat yaitu titiknya ada di arsiran tapi tidak pas garisnya ya. Jangan lupa jangan pas garisnya. Titik yang ada di dalam arsiran paling mudah yaitu titik min 1,1. Nah, saya pakai titik min 1,1. Ke garis yang pertama yaitu garis X min Y sama dengan 0. X-nya ganti min 1, Y-nya ganti 1. Nah, diperoleh hasilnya X sama dengan min 2. Min 2 bandingkan dengan 0 berarti kurang dari sama dengan 0. Ada tanda sama dengannya karena garisnya penuh. Nih, garis K penuh. Yang putus-putus hanya L ya. Jadi nanti L tidak ada tanda sama dengannya. Kita ke garis L. Rumusnya tadi 3X plus Y sama dengan min 3. X-nya ganti min 1, Y-nya ganti 1. Nah, hasilnya adalah min 2 bandingkan dengan min 3, kurang dari atau lebih dari. Min 2 lebih dari min 3, karena garisnya putus-putus tidak ada tanda sama dengan. Garis yang ketiga yaitu garis M, tadi yang diarsir yaitu daerah bawahnya. Daerah bawahnya berarti otomatis kurang dari, kalau mau memakai penalaran. Kalau mau memakai uji titik juga bisa. Tadi kan garisnya Y sama dengan 2. Nah, ganti ya, Y-nya jadi 1. Berarti Y sama dengan 1 bandingkan dengan 2. 1 itu kurang dari sama dengan 2. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang keempat yaitu sumbu Y. Sumbu Y tadi yang diarsir adalah sebelah kirinya, berarti otomatis kurang dari. Kalau mau memakai uji titik juga bisa.
X-nya kita ganti min 1, berarti kurang dari sama dengan 0. Nah, ini sudah kita peroleh semua, tinggal kesimpulannya, berarti nanti ini X min Y kurang dari sama dengan 0, 3X plus Y lebih dari min 3, Y kurang dari sama dengan 2, dan X kurang dari sama dengan 0. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apakah kalian sudah bisa mengingat kembali materi ini dengan baik? Apabila masih merasa kesulitan setelah melihat video ini, masih merasa kesulitan juga, silahkan bisa tanyakan. Tanyakannya bisa melalui komen, bisa melalui WAG, bisa melalui Japri. Terima kasih.